amalnya, qalla kalamuhu illa fima ya'nihi, maka akan sedikit ucapannya, ya, kecuali dalam apa yang penting baginya. Artinya kalau seumpama kita menganggap ucapan itu adalah bagian dari amal, ya, yang akan pasti dihisab, maka pasti dia akan mengucapkan yang penting-penting saja. Nah, ini di dalam suhuf Nabi Syed dan Nabi Ibrahim. Jadi isi suhuf, teman-teman boleh perhatikan yang diberikan tanda tebal ini. Isi suhuf ini hanya mencangkup ucapan saja. Jadi suhufnya Nabi Syed dan Nabi Ibrahim itu hanya ucapan saja. Man ada kalamahu, ya. Sedangkan Nabi Muhammad di dalam hadis ini yang kita baca tadi itu mencangkup ucapan dan perbuatan yang tidak penting. Nah, jadi ucapan dan perbuatan yang tidak penting. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi juga perbuatan. Artinya lebih global maknanya daripada nabi-nabi terdahulu. Jadi yang dimaksud tidak penting dalam hadis ini adalah hal yang tidak berhubungan dengan kebaikan dunia atau akhiratnya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, bagaimana teman-teman? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan saja dulu. Yang bagi yang ingin bertanya tentang slide-slide ini, ya, ada yang ingin ditanyakan, insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab. Definisinya, apa definisinya? Maksud daripada fi ma la ya'nihi. Definisinya, Imam Ghazali pernah menyebutkan mengenai batasan sesuatu hal yang dianggap tidak penting. Apa kata beliau? Beliau mengatakan batasan ucapan yang tidak penting adalah jika engkau mengatakan sesuatu yang apabila engkau tidak mengatakannya, engkau tidak berdosa dan tidak pula mendapat bahaya saat itu atau di masa depan. Jadi sesuatu yang diucapkan tidak apa-apa, tidak berefek dengan dosa, ya, dan kalaupun tidak diucapkan, ya, tidak memberikan keuntungan. Intinya tidak memberikan keuntungan dunia dan akhirat, baik masa sekarang ataupun masa depan, tidak memberikan keuntungan. Maka kata beliau, jika ini diucapkan maka itu adalah bentuk menyia-nyiakan waktu. Teman-teman yang dirahmati Allah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, maksud malayakni. Nah, ini contoh-contohnya, ya, supaya mudah kita menerka-nerka gambarnya seperti apa. Contoh hal-hal yang mubah, yang bukan merupakan dosa dan bukan pula suatu ibadah. Contoh melamun. Melamun ini boleh-boleh saja dan tidak membahayakan apapun. Tapi ini termasuk malayakni, sesuatu yang tidak penting, yang sia-sia, menghabiskan masa hidup kita. Sedangkan Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah halaman 131, kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, teman-teman. Hanya singkat saja. Artinya sangat terbatas hidup di dunia. Ada yang umurnya 63, 70 tahun, ada yang 100 tahun. Intinya terbatas, tidak abadi, tidak selama-lamanya. Maka jadikan waktu yang singkat ini, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan. Maka malayaknihi ini, ya, diantaranya melamun, itu kan tidak memberikan manfaat. Kemudian yang kedua, membaca buku yang tidak bermanfaat. Ya, buku yang tidak bermanfaat ini banyak sekali. Teman-teman bisa cari sendirilah. Intinya kalau bermanfaat dibaca, kalau tidak jangan dibaca. Apalagi yang dapat mengakibatkan dosa, ini sangat-sangat tidak boleh dibaca. Kemudian yang ketiga, menonton hal mubah yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada manfaatnya, tonton. Seperti buka YouTube tentang pertanian, buka YouTube tentang pendidikan, tentang pembelajaran, buka YouTube tentang
nasihat agama, nasihat ilmiah dan lain sebagainya, itu bermanfaat, maka boleh kita lihat. Tapi yang tidak bermanfaat, ya teman-teman sudah bisa membedakan sendiri mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, gurauan yang merusak wibawa. Nah, gurauan ini ya banyak sekali ya, gurauan yang merusak wibawa itu di antaranya adalah gurauan yang mengakibatkan tertawa terus-menerus. Tertawanya ini sangat lama. Makanya disebutkan ya, tertawa yang sangat lama itu dapat mengeraskan hati. Maka Nabi Muhammad itu beliau basaman. Beliau adalah orang yang sering tersenyum min ghairi dhahik. Tapi tidak banyak tertawa. Jadi Nabi Muhammad banyak tersenyum, tapi tidak banyak tertawa. Nah, supaya apa? Supaya tidak mengeraskan hati. Sesekali tidak apa-apa, tapi jika seringkali, bahkan berkali-kali, bahkan setiap kali, ini yang dapat menyebabkan hati kita menjadi keras. Lalu kemudian yang kelima, mencari banyak harta halal yang tidak diperlukan. Jadi mencari harta itu memang dianjurkan. Ya, untuk apa? Supaya tidak kita itu terjerumus kepada kekufuran. Ya, kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran, kemiskinan, orang tidak punya apa-apa, itu kadang-kadang dapat hampir menyebabkan orang tersebut menjadi kufur nikmat. Sehingga banyak orang yang mengatakan seperti ini, aku sudah ibadah kok tidak kaya-kaya. Aku sudah berdoa tapi kok tidak sukses. Aku sudah berusaha kerja banting tulang, peras keringat pagi petang, siang malam, tapi kok tidak kaya-kaya. Jadi menyalahkan takdir Allah ini tidak boleh. Ya, yang harus kita lakukan apa? Pasrah, qanaah. Al-qana'atu bil qalil. Itu diantara definisi takwa. Qana'atu bil qalil. Dia itu merasa puas dengan pemberian Allah yang sedikit. Nah, artinya sedikit pun ataupun banyak pun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Maka mencari banyak harta ya, itu tidak apa-apa. Meskipun walaupun halal, tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak diperlukan, ini yang disebutkan malayakni, ya, tidak penting. Tapi kalau penting, contoh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk digunakan ibadah. Contoh ingin pergi haji, kita tahu ya sekarang ini kalau ingin berangkat haji dengan jumlah yang tidak sedikit, ya puluhan juta, maka dipersiapkan, hukumnya boleh. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, beliau menabung, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli onta terbaik yang dapat digunakan sebagai kendaraan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi nabung, hukumnya apa? Sunnah hukumnya. Ini kalau ada perlunya. Tapi kalau tidak ada perlunya, artinya hanya menimbun harta supaya dibilang orang kaya, ini yang dianggap malayani. Tapi kalau memperbanyak harta sebanyak-banyaknya, yang dia gunakan, yang dia yakin itu untuk keperluan orang miskin, contoh. Kemudian dia punya gerakan infak beras seperti Paskas contohnya, atau seperti untuk membantu pondok pesantren, atau seperti anak yatim piatu, janda-janda dan lain sebagainya. Artinya manfaat harta tersebut, maka boleh bagi dia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi Muhammad, ni'mal mal lirajulin soleh. Sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh kalau sudah mempunyai harta, hartanya itu akan dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Hartanya itu bermanfaat untuk dia dan orang lain. Ya, makanya orang soleh itu harus kaya. Untuk zaman sekarang harus kaya. Kenapa? Supaya dapat memberi manfaat lebih. Tidak cukup banyak ibadah, tidak cukup. Teman-teman rahimakumullah. Selanjutnya apa? Yang keenam, bercerita dengan cerita yang boleh, yang tidak ada manfaat dunia
maupun untuk akhiratnya. Contoh cerita apa? Cerita pocong, cerita hantu, nah ada manfaatnya. Kenapa? Ya, manfaatnya itu tidak ada bagi akhirat kita dan tidak ada bagi dunia kita. Malahan kalau kita ceritakan akan takut, sehingga kita lebih takut dengan pocong daripada kepada Allah. Ya, jangan diceritakan kalau takut ya. Yang mending jangan diceritakan begitu. Kalaupun diceritakan dengar dari orang, lebih baik kita lari daripada kita kepikiran akhirnya sugesti kita ya takut dengan sesuatu di tengah malam ya, ada suara kucing dikira suara kuntilanak. Nah ini jadi kita lakukan ya yang sekiranya penting-penting saja. Lanjut ke slide yang berikutnya. Apa dampak negatif kalau kita melakukan hal yang tidak penting? Ada dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya apa? Ada 3. Sebenarnya banyak, tapi saya ringkas 3. Yang pertama, jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, mengeraskan hati. Yang ketiga, menyempitkan rezeki. Yang pertama, jauh dari rahmat Allah. Disebutkan oleh Imam Hasan Basri, ya, apabila orang tersebut disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya dia adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Artinya Allah berpaling dari dia. Maka teman-teman hari ini kita bisa melihat sendiri, introspeksi sendiri. Diri kita ini apakah lebih banyak disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, atau dengan hal yang bermanfaat. Contoh, ya, kita diberi amanah oleh orang tua untuk sekolah, untuk kuliah. Tapi ketika sekolah pun kita bukan mencari ilmu. Apa yang kita gunakan? Waktu kita di sekolah kita tidur. Ini kan termasuk fimalaya nih, sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Tidur di waktu belajar ini tidak penting. Ya, hal yang tidak bermanfaat yang dapat merusak pendidikan kita. Artinya orang yang disibukkan terus-menerus dengan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian yang kedua, mengeraskan hati. Nabi kita Muhammad, beliau pernah bersabda, kata Nabi Muhammad, ya, orang yang sering melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna bagi dunia dan akhiratnya, ya, hal yang tidak penting, itu dapat mengeraskan hati. Tertawa terbahak-bahak terlalu banyak, kemudian suka menceritakan aib orang lain, kemudian suka bercerita dengan cerita yang bohong, kemudian ya suka mengganggu teman sehingga menyakitkan hatinya dan sebagainya. Itu dapat mengeraskan hati. Ya, disebutkan dalam Zubat itu, ya, wa inna ab'adan nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Kita bayangkan, orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras, hati yang tidak dapat menerima nasihat. Ya, hari Jumat laki-laki itu wajib sholat Jumat. Ya, di dalam khutbah Jumat ada wasiat takwa. Wasiat takwa itu melembutkan hati. Tapi kalau laki-laki yang hatinya sudah keras, ya, susah untuk menerima yang namanya nasihat tersebut, kecuali dari orang yang tulus dan ikhlas di dalam menyampaikan. Lanjut, yang ketiga, menyempitkan rezeki. Maka dikatakan oleh Imam Ibrahim Adham, beliau mengatakan, jika kalian mendapati badan kalian sakit-sakitan, jika kalian mendapati waktu kalian itu banyak yang sia-sia, jika kalian mendapati rezeki kalian sedang sempit, artinya kalian melakukan hal yang tidak berguna, hal yang tidak penting. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, renungan. Ini sudah slide keberapa? Ini sudah slide ke-7, sedikit lagi ya. Renungan teman-teman. Ya, bukankah setiap detik dari waktu kita adalah permata yang tidak ternilai harganya? Apabila hilang, ia tidak mungkin digantikan lagi. Imam Hasan Basri, beliau pernah berkata, adrakna qauman, kami telah menemui suatu kaum, kanu ala sa'atihim ashfaqa minkum, ya, yang mana mereka itu lebih hati-hati menjaga waktunya dibandingkan kalian, kata beliau.
ala dananirikum wa darahimikum. Ya, jadi kata Imam Hasan Basri, saya pernah ketemu dengan suatu kaum di mana mereka itu lebih betul-betul menjaga waktunya, ya sangat menyayangkan waktunya daripada dibandingkan kalian menyayangi atau menjaga harta kalian begitu. Uang emas dan perak kalian begitu. Nah, lanjutkan slide berikutnya. Next. Lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kisah tauladan. Nah, ini kita ceritakan sedikit kisah tauladan ya, supaya teman-teman dapat mengambil hikmah dari hadis ini. Jadi hadis ini kisah tauladan yang dapat kita ambil apa? Mengisi waktu dengan ilmu. Ya. Jadi kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Di antara baiknya Islam seseorang itu, ya bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Artinya mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya adalah supaya kita itu menjadi muslim yang sejati, muslim yang baik, lakukan yang bermanfaat. Seperti kisah tauladan yang akan kita baca ini, ya teman-teman yang belum mengerti artinya silahkan ditulis artinya. Ya, kisah tauladan, kisah tentang mengisi waktu dengan ilmu. Kana al-Habibu Ahmad bin Hasan al-Attas ya min hirsihi ala awqatihi la yanam illa huwa bijanbihi tilmidhuh yaqra'ul kitab. Ada namanya ulama bernama Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, ya, yang ada di Yaman. Beliau ini di antara ya semangatnya beliau menjaga waktu beliau tidaklah beliau tidur kecuali di sampingnya ada muridnya yang yaqra'ul kitab, membacakan kitab. Bayangkan, ya, pengen tidur pun beliau masih mengambil manfaat, ya, ingin mendapatkan manfaat. Dengan apa? Beliau memerintahkan muridnya untuk membaca kitab. Supaya apa? Supaya ketika tidur beliau mendengarkan faedah. Yang terakhir kali yang beliau dengar faedah. Ustadz, bagaimana kalau zaman sekarang Ustadz? Saya kan tidak punya murid, saya kan tidak punya santri Ustadz. Bagaimana Ustadz? Gampangnya itu, ya, ukhti sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, gampangnya itu adalah kalian sebelum tidur atau ketika ingin tidur, hidupkan ceramah agama di YouTube. Kan sekarang mudah untuk mengakses tausiah ceramah agama. Ya, terserah Ustadz siapa yang kalian senang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau Buya Yahya, atau ya guru sekumpul dan sebagainya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah didengarkan, atau tentang fikih, tentang nasihat pernikahan, nasihat apa, didengarkan. Supaya apa? Supaya hati kita lembut. Dan terakhir kali yang kita dengar ketika kita tidur adalah tentang nasihat agama, ilmu. Nah, mengikuti kebiasaan Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas rahimahullah. Wa kadzalika idza safar yaqra' tilmidhuhu asna'a safarih. Nah, begitu juga ketika beliau melakukan perjalanan. Ya, idza safara itu bepergian. Ketika beliau melakukan perjalanan baik jauh ataupun dekat, beliau juga meminta kepada muridnya untuk membacakan faedah-faedah ilmu. Wa huwa yastami', dan beliau mendengarkan faedah tersebut. Nah, intinya apa? Intinya tidak ada waktu kosong tanpa ilmu, itu beliau. Bahkan saya punya guru, yaitu Kiai Haji Qaimuddin Abdullah. Beliau itu sangat sedih kalau di pagi hari ketiduran. Makanya beliau punya mujahadah supaya tidak tidur pagi, supaya belajar, supaya mengambil banyak faedah di pagi hari, di subuh hari. Ketika beliau ngantuk, beliau beri cabai, kita tahu cabai ya, cabai rawit dioleskan ke dekat-dekat sekitaran mata supaya beliau tidak ngantuk. Bayangkan, ini mujahadah ulama. Kenapa? Ingin menjaga waktunya
supaya tidak digunakan hal yang sia-sia. Ya, saking cintanya dengan ilmu. Nah, ini yang sering teman-teman yang pernah mondok di pesantren mungkin terpaham. Ya, kalau di pesantren itu mau ngantri mandi itu baca kitab, baca hafalan, ya, derasan hafalan, murojaah hafalan, hafal imriti, hafal alfiyah, diulang-ulang, ya, supaya apa? Supaya waktunya bermanfaat. Jadi menunggu ngantri mandi itu minimal dapat 2 bait syair atau 3 bait syair. Nah, begitu. Jadi ketika di pondok ya, saya juga merasakan betul-betul waktu itu dijaga, ya, sangat ingin menjaga waktu. Beda dengan kalau kita sebentar. Nah, jadi begitu. Orang-orang terdahulu, ulama terdahulu menjaga waktunya dengan hal yang bermanfaat. Kemudian yang cerita yang kedua, Anil Habib bin Thahir wa Abdullah. Ada 2 orang Habib, namanya Habib Thahir dan Habib Abdullah. Keduanya ini adalah anak daripada Al-Habib Husain bin Thahir, ulama terkenal yang ada di Hadramaut. Ya, sangat alimnya luar biasa. Al-Habib Husain bin Thahir punya anak namanya Thahir dan Abdullah. Karena keduanya anaknya ini fi ibtida'i talabihima al-ilmi, di permulaan kisah mereka ini menuntut ilmu, artinya di permulaan perjalanan mereka menuntut ilmu, mereka ini sangat betul-betul menjaga waktu. Hatta innahuma, sehingga sampai keduanya ini, kana idza arada tanawala ta'am aw syarab, sampai kalau salah satunya ingin makan atau ingin minum, ya, saudara yang satunya membaca kitab, yang kan, ya, membaca kitab. Nah, kemudian kalau udah selesai makan, gantian. Nah, begitu, gantian yang makan, yang baca kitab, gantian makan, begitu. Jadi keduanya mengambil faedah. Bahkan kalau seumpama keduanya buang hajat, ya, ke WC, ke toilet, yang satunya baca di luar, yang satunya dengar dalam WC. Saking ingin menjaga waktunya, tidak mau membuang waktu dengan sia-sia. Maka teman-teman rahimakumullah, hal ini bisa kita contoh, bisa kita praktekkan. Bagaimana contoh kalau kita mau ke WC, mau mandi, kita hidupkan ceramah agama di luar atau tentang ilmu fikih di luar. Jadi kalau kita mandi sambil dengar faedah, jadi tidak kepikiran hal-hal yang negatif di dalam WC, di dalam toilet. Begitu. Lanjutkan ke slide berikutnya. Gimana cara mengobati supaya kita tidak sering melakukan hal yang tidak berguna, tidak penting? 2 caranya. Cara mengobatinya 2. Ini kata Imam Ghazali. Yang pertama, ingat mati. Ingat ya, mati. Mati ini adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak tahu kapan terjadi. Bisa jadi saat ini atau nanti, ya, kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak mengenal usia muda, tua, kecil, semuanya pasti mati. Maka kalau ingat mati, maka kita akan, ya, menjaga waktu kita, tidak kita habiskan dengan hal yang sia-sia. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, mautul mar'i ala ma'asha alaih, meninggalnya seseorang tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya sering maksiat, ditakutkan kebanyakan matinya juga maksiat. Tapi kalau hidupnya lebih banyak ibadah, maka, ya, biasanya juga akan mati dalam keadaan ibadah. Makanya seperti itu. Jadi sering-seringlah biasakan diri untuk berbuat yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ingat hari hisab.
kita semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban setiap ucapan, setiap perbuatan, ya. Makanya disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak kita mengucapkan sesuatu kecuali ditulis, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, jadi tidak akan pernah lengah. Kalau CCTV itu ada batasnya, ada waktunya. Kadang mati lampu, ya. Kadang tidak. Tapi kalau malaikat ini raqib atid, mereka senantiasa selalu mencatat apa yang kita perbuat. Lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ya. Insya Allah nanti setelah saya tutup ada diskusi. Lanjutkan slide berikutnya. Kesimpulan, Muslim yang terbaik adalah yang memanfaatkan kehidupan ini untuk menanamkan kebaikan yang menguntungkan dunia dan akhirat. Saya ulangi lagi ya. Muslim yang terbaik adalah yang memanfaatkan kehidupan ini untuk menanam kebaikan yang menguntungkan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.